Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini, kita akan menggunakan semua yang kita pelajari sebelumnya dan mencoba membuat sebuah karakter yang bergerak. Nah, tapi yang saya pengen bahas ini, karakter bergeraknya ini, kita akan bahas dengan secara pelan-pelan ya guys ya. Tujuannya supaya teman-teman mengerti konsepnya, bagaimana cara codingnya, jadi bisa diterapkan nantinya kalau teman-teman pengen membuat game yang lain dengan pergerakan yang mungkin beda-beda gitu ya. Ini adalah scene kita sudah mengimport sebuah karakter Mixamo seperti yang di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat si karakter kita ini, si manekin ini untuk bergerak gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke dalam si scene ya di sini. Jadi kita mau membuat sebuah script di dalam scene player saya di sini. Kenapa kita bikin scriptnya di sini, bukan di dalam scene satu ini, teman-teman? Karena tujuannya adalah supaya si script karakter ya lokasinya di dalam karakter supaya kita kalau misalkan punya game yang lebih rumit lagi kita nggak perlu pusing-pusing untuk berpikir oh kalau script saya untuk menggerakkan musuh ada di mana ya pasti di dalam scene musuhnya begitu ya. Jadi itu salah satu filosofi coding lah ya. Nah, sebelum kita mulai nambahin script di sini, kita mau ngubah dulu tipe daripada si node mannequin ini. Jadi kalau misalkan kita buat langsung dari Mixamo, teman-teman, kita langsung import, ini tipenya itu spasial, teman-teman. Spasial di sini. Jadi kita pengen ubah dia jadi tipe physics body yang bisa kita gerakan. Yaitu di antara kemarin-kemarin kita sudah pelajari, kita akan ubah dia, change type-nya menjadi kinematic body. Nah, tentunya kalau dia sudah berubah jadi kinematic body, dia butuh collision shape. Nah, teman-teman bisa bikin collision shape, kita tambahin aja collision. Nah, di sini akan bikin collisionnya yang tipenya kapsul aja ya, kapsul aja. Kita kapsul, kita bikin dia lebih kurus sedikit. Kita rotasi, dan kita naikin. Oke, sudah cukup saya rasa. Nah, kurang geser sedikit. Oke, nah ini adalah karakter kita. Sekarang kita sudah punya kinematic body dengan collision shape-nya. Nah, sekarang kita mau tambahin script-nya di sini. Jadi kita akan pasang sebuah script di sini. Kita ke klik kanan, kita attach sebuah script. Kita pilih dari GD script, inherit kinematic body. Kita template-nya empty aja supaya nggak ada isinya. Kita bikin path, kita load. Nah, ini isinya cuma extend kinematic body aja, teman-teman. Oke, berikutnya kita akan tambahkan sebuah function physics process ya. Ini yang kemarin kita gunakan untuk melakukan perhitungan fisika ya. Nah, di sini teman-teman kita mau coba menangkap dulu input dari user. Kita akan menggunakan default input aja yang buatan Godot. Jadi kita akan bikin sebuah if ini kalau misalkan input is action press UI left misalkan nih. Maka dia pengennya bergerak ke kiri misalkan begitu ya. Ini kita akan copy aja teman-teman untuk codingan ini 4 kali aja untuk semua arah. Untuk left, right, dan up, down ya. Left, right. Sini up. Sini down. Jangan lupa ya, ini ganti juga ya. Bergeraknya ke bawah. Bergerak ke atas. Nah, ini bukan bergerak ke atas sih sebenarnya teman-teman. Kita pengen supaya si karakter kita ini saat ini bisa bergerak ke 4 arah. Di sumbu X dan sumbu Z. Jadi cuma depan, belakang, kiri, kanan begitu ya. Jadi ini up ini bukan atas tapi ke depan. Sedangkan down ini juga ke belakang. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bikin sebuah variabel yang tipenya vektor 3 nih. Kita akan bikin sebuah variabel namanya pergerakan. Pergerakan. Si pergerakan ini sebuah vektor 3. Awalnya dia 0,0,0 gitu ya. Kita juga reset aja deh si reset setiap kali kita panggil physics process, kita pengen supaya pergerakannya jadi vektor 3 0,0,0 lagi. Ini bisa begini atau teman-teman kalau pengen lebih gampang tinggal load 0 aja gitu ya. Jadi ceritanya nih teman-teman, kita mau menyimpan semua pergerakan yang terjadi pada karakter kita itu di dalam si variabel ini. Jadi kan variabel ini kan vektor 3 dia punya 3 nilai. 0, 0, 0 gitu ya, di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol kiri atau tombol kanan, atau tombol up atau down, maka nanti si vektor ini akan kita ubah. Supaya nanti vektor ini akan menyatakan atau mewakili pergerakan karakter kita. Contohnya ya, misalkan kalau kita pengen dia gerak ke kiri, berarti kita bisa bilang bahwa pergerakan titik X adalah kita isi dengan min 1. Kita bisa begini teman-teman, atau kita juga bisa bikin dalam bentuk vektornya gitu ya. Kita bisa bikin dalam bentuk vektor, kita bisa bilang bahwa pergerakan
Ya, sama dengan vektor 3 atau kurang gitu, kurang sama dengan dikurang sama dengan vektor 3 yang ada di sini min 100 gitu ya. Kita bisa tulis begini, kita bisa tulis begini. Teman-teman pilih aja yang mana yang menurut teman-teman paling enak buat dimengerti gitu ya. Contohnya misalkan begini ya, pergerakan X di min 1, di sini berarti pergerakan di plus 1 begitu ya. Jadiin 1 begitu. Kalau dia ke depan berarti pergerakan titik Z-nya diisi 1. Sedangkan kalau dia ke belakang berarti pergerakan titik Z-nya diisi min 1 gitu ya. Anda tahu dari mana teman-teman ini Z dan X-nya? Kita bisa lihat lagi ke scene kita. Kalau kita lihat di scene kita ini, arah depan ini ditandain dengan panah warna biru. Kalau kita lihat biru di sini itu sumbu Z, teman-teman. Sedangkan merah di sini sumbu X. Jadi kalau dia mau maju mundur, kita pakai sumbu yang biru. Kalau dia mau kiri kanan, kita pakai sumbu yang merah di sini. Jadi sudah sesuai ya teman-teman ya codingan kita ya. Pergerakan X min 1, X plus 1 juga untuk Z-nya dan min 1 di sini. Nah setelah kita udah punya semua if ini teman-teman, kita bisa panggil metode yang kemarin. Kita bisa panggil metode move and slide. Yang kita sudah pelajari kemarin di kinematic body ya. Dan kita bisa masukin sepergerakannya di velocity-nya. Jadi kita akan bergerak sebanyak pergerakan di sini. Tapi kalau teman-teman ini kita jalankan ya, saat ini kita jalankan, karakter kita ini kalau kita tekan maju, dia akan maju. Dan kalau ke samping, kanan, kiri, mundur, maju, kanan, kiri, mundur gitu ya. Nah tapi teman-teman kalau pengen lebih bagus lagi sebenarnya kita pengennya punya sebuah variabel lagi di sini. Kita akan bikin sebuah variabel lagi. Misalkan kecepatan itu di depan aja ya, di paling atas aja ya biar gampang diubah. Kita akan bikin export variabel namanya speed. Misalkan kita kasih 20 begitu. Kita bisa kalikan si pergerakan ini dengan speed, teman-teman. Kalau kita kalikan dengan speed, maka jadinya gerakannya pasti lebih cepat dong. Kita bisa bikin supaya dia bergerak yang jauh lebih cepat. Oke. Enaknya teman-teman kalau misalnya kita punya export variabel seperti ini, enaknya kalau di dalam Godot kita bisa bikin supaya kita bisa lihat di dalam scene 1 di sini, kalau kita jalanin scene satunya, kita bisa lihat kalau kita klik manekinnya, dia punya speed. Dan speed ini bisa kita ganti, teman-teman. Kalau kita pengen adjust gitu ya, si nilai daripada variabel ini bisa kita adjust di sini. Nggak perlu kita masuk lagi ke dalam codingan. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman, ini pergerakan yang udah standar banget. Yang bisa kepake kalau teman-teman mau bikin game top down yang pergerakannya cuma kiri kanan atas bawah gitu ya. Kayak misalkan game-game kayak tembak-tembakan kapal misalnya seperti itu bisa menggunakan pergerakan seperti ini. Nah, tapi karakter kita ini walaupun sudah bisa bergerak, tapi karakternya masih ngambang, teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat, karena animasinya belum dijalankan. Jadi mari kita coba tambahin animasinya. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, kita mau coba dari yang paling simpel-simpel dulu. Dan kita mau coba dari yang paling dasar, maka animasinya juga kita akan bikin dengan yang paling dasar, kita akan coding manual si animasinya. Oke, mari kita ke codingan aja. Jadi idenya teman-teman adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia terjadi pergerakan, maka harusnya animasinya itu lari. Tapi kalau tidak ada pergerakan, berarti harusnya dia diam. Nah, di sini kebetulan kita sudah punya sebuah variabel namanya pergerakan yang tadinya nilainya 0, tapi kalau kita pencet sesuatu, dia nilainya ada lebih daripada 0. Atau berkurang daripada 0 ya, di bawah 0 atau pokoknya pasti bukan 0 gitu ya. Jadi kita bisa aja ngecek di sini. If pergerakan, kita bisa titik length di sini. Jadi panjangnya daripada vektor pergerakan itu berapa? Kalau dia tidak sama dengan 0, ya, kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ini terjadi pergerakan, teman-teman. Nah, ini kita bisa panggil aja di sini animation player kita, titik play. Di sini kita bisa panggil run, misalkan kita mau langsung lari aja deh, nanti walk-nya kapan-kapan ya. Nah, di sini kita bisa kasih if juga di sini, kalau misalkan pergerakannya ini length-nya ini sama dengan 0, ya kalau sama persis 0, berarti kan nggak terjadi apa-apa ya. Kita bisa bilang bahwa animation player, titik play, ya kita idle aja. Kita diam aja. Gitu. Ini nggak perlu pakai titik koma ya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita jalanin teman-teman di sini ya. Kita bisa lihat kalau misalkan kita diam di sini dia sudah langsung melaksanakan animasi idle nih, udah keren nih. Kalau kita gerakin teman-teman, kita bisa lihat dia sudah akan berpindah ke animasi yang running ya, di sini. Langsung jalan. Nah, tapi teman-teman di sini kalau misalkan kita panggil seperti ini terus-terusan, ini kan kurang bagus juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa ngecek kalau misalkan udah animation player-nya lagi menjalankan animasi run, sebenarnya nggak perlu kita panggil lagi begitu kan ya. Jadi kita bisa tambahkan aja di sini sebuah syarat baru gitu ya. Kita bisa bilang di sini animation player-nya
titik current animation itu tidak sama dengan none. Nah, kita bisa tambahin di sini teman-teman. Jadi si panggilan animation player ini hanya terjadi kalau misalkan ada pergerakan dan saat ini belum sedang running animationnya. Ini juga sebenarnya bisa kita lakukan juga di idle juga, jadi supaya idle-nya jangan dipanggil terusan setiap kali frame begitu ya. Kita bisa tambahin juga, dan di sini animation player-nya current animation tidak sama dengan idle. Oke. Kita bisa jalankan sekarang, kita sudah punya karakter kita, bisa gerak belakang, mundur, kiri kanan, nggak ada perbedaan ya. Kalau kita diam, dia akan diam. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, si karakternya bergerak, tapi walaupun dia gerak kiri kanan, dia tidak menghadap kiri kanan gitu ya. Gimana caranya kalau misalkan kita pengen supaya si karakter kita ini bisa lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang atau ke depan sesuai dengan arah gerakannya. Dua macam cara untuk muterin karakter di dalam Godot gitu ya. Kita bisa menggunakan metode namanya rotate atau menggunakan look at. Jadi kalau di sini kita menggunakan metode yang namanya rotate, teman-teman, kita bisa panggil rotate di sini. Dan rotate ini akan menerima dua buah parameter. Yaitu parameter pertama adalah axis-nya, yang kedua adalah angle-nya. Jadi axis itu adalah sumbu putarnya dari mana. Jadi kalau misalkan kita pengen geraknya, muternya di antara X dan Z, berarti sumbu putarnya adalah Y gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang vektor 3 titik, atau vektor 3 0 1 0 gitu ya. Dan angle-nya di sini adalah angle-nya mau berapa derajat kita muternya. Jadi kita bisa bilang angle-nya misalkan kita kasih dia pi bagi 2. Jadi angle-nya bukan derajat teman-teman, tapi angle-nya itu dalam bentuk radian gitu ya. Jadi kita bisa bilang kalau kita pencet kiri, dia akan muter. Nah, tapi karena kita di dalam sebuah physics proses, maka dia akan muternya terusan teman-teman. Terus menerus muternya. Nah, jadi kalau begitu kita sebaiknya jangan pakai rotate begini ya. Bisa sih teman-teman untuk pakai rotate begini, tapi ya lebih repot lagi buat ngakalinnya begitu ya. Jadi kita akan menggunakan fungsi yang lain aja, metode yang lain aja, itu menggunakan metode yang namanya look at di sini. Nah, metode yang namanya look at ini sebenarnya tujuannya adalah supaya karakter kita itu menghadap ke suatu posisi tertentu. Tapi karena kita bisa putarin karakter kita dengan menggunakan look at ini, ya kita pakai look at aja gitu ya. Nah, look at ini ada targetnya teman-teman, jadi ke arah mana kita mau melihat. Nah, supaya kita bisa melihatnya dengan benar, kita giniin aja. Kita akan bilang bahwa target kita ini, yang kita mau lihat itu adalah dari posisi kita saat ini, transform.origin, ditambah dengan sebuah vektor. Jadi kita bisa bilang bahwa dia itu lihat satu ke arah kanan, gitu ya. Di sini kita harus menyebut juga vektor up-nya, apa yang menjadi arah atas, jadi kita akan bilang vektor 3 titik up gini. Vektor 3 up itu sama dengan 0, 1, 0 ya teman-teman. Jadi kita bisa bilang look at ya, transform origin plus vektor 3, 1, 0, 0. Nah ini berarti ini posisi awalnya, posisi saat ini ditambah sama satu ke kanan. Jadi dia akan melihat ke satu vektor ke kanan. Jadi dia akan melihat ke kanan. Begitu. Tapi kalau kita di bawah ini, misalkan di UI right, kita bisa pasang di sini, dia melihat ke kiri. Nah, kenapa ini kebalik teman-teman? Karena model saya ini kebetulan kebalik. Jadi kalau misalkan kita punya model yang menghadapnya ke Z-nya negatif, jadi teman-teman bisa pasang ini minus dan ini positif gitu ya. Jadi kalau kita pasang di sini, kita gerakin kiri kanan sekarang. Nah, kita sudah punya karakter yang bergerak kiri kanan. Cuman sekarang kita nggak bisa lihat ke depan ataupun ke belakang gitu ya. Jadi kita bisa set hal yang sama, tapi kali ini ke arah sumbu Z. Jadi kita bisa kasih look ini ke dalam up ini. Dan kita juga bisa kasih dia ke bawah sini. X, Y, Z. Oke, jadi kalau kita pengen seperti ini, oh kebalik. Jadi kita akan pasang di sini minus, positif, kita akan pasang. Nah, sekarang saya udah punya karakter yang bisa bergerak sesuai dengan, atau bisa melihat sesuai dengan arah geraknya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen supaya karakternya bergeraknya begini, ya ini oke-oke aja teman-teman ya gitu ya. Tapi kalau di sini gitu ya, seperti teman-teman lihat gerakannya masih kaku ya, tidak benar-benar smooth gitu ya. Nah, di video berikut kita akan membahas gimana caranya supaya kita bisa bikin pergerakan yang lebih smooth teman-teman. Supaya kita bisa bikin kalau kita maju, dia akan maju, mundur, dia mundur. Tapi kalau kiri kanan, dia akan muter teman-teman si karakternya. Nah, itu akan menggunakan perhitungan vektor dan akan kita bahas di video berikutnya. Oke, see you next video dan terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya.